Kak Sony untuk bisa share screen. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan teman-teman sebelum kita akan memulai ibadah pada malam hari ini. Oke, pertama-tama saya menyapa kita dalam bahasa daerah kita yang tercinta. Yahobu, shalom, selamat malam. Yahoo. Yahoo Fifi. Iya, saya harap teman-teman di sana semua, walaupun kita tidak bertatap muka langsung, saya harap kita semua dalam keadaan sehat-sehat saja, dalam perlindungan dan penyertaan Allah. Oke teman-teman, yang pertama saya mau memberitahukan kepada kita semua, kami dari Revival of Faith Ministry memiliki visi yang sangat mulia, yaitu menjadikan komunitas anak muda Nias yang memiliki kesatuan iman dan pengenalan yang benar tentang Allah. Tentu dalam hal ini teman-teman, kita semua harus berpartisipasi, dan pada saat malam hari ini tepatnya kita mengadakan ibadah, itu salah satu wujud dari visi yang sudah kami tetapkan. Oke teman-teman, ada beberapa tata tertib ibadah yang akan kita lakukan atau patuhi bersama. Yang pertama, kita mengenakan pakaian yang rapi dan sopan. Dan yang kedua, mengaktifkan kamera mulai dari awal ibadah sampai selesai. Dan yang ketiga, mencantumkan nama di Zoom-nya masing-masing. Ini tujuannya teman-teman supaya teman-teman yang baru bergabung bisa saling kenal gitu dengan teman-teman yang lain. Dan yang keempat, menonaktifkan mikrofon Zoom-nya selama ibadah berlangsung, kecuali saat perkenalan. Nanti kita akan adakan sesi perkenalan dan juga ada kesaksian apabila ada, dan mikrofonnya akan di unmute atau diaktifkan. Terus yang kelima, diharapkan join tepat waktu. Jadi bagi teman-teman yang sudah join tepat waktu, terima kasih sudah sangat antusias berpartisipasinya, kami sangat berterima kasih. Dan ada beberapa hal yang perlu kita ketahui lagi, bahwa nanti ketika ada pengumuman, teman-teman diberi kesempatan untuk sharing. Nah, sharing ini bisa dalam bentuk pribadi ya, dalam bentuk pribadi bisa pengalaman hidup, bagaimana pengalaman hidupnya mungkin dalam 1 minggu ini, dalam beberapa bulan yang lalu, bisa memberikan kesaksian bagi teman-teman yang lain. Terus teman-teman juga harus mempunyai pergumulan doa, dapat dikirimkan melalui chat Zoom kepada host untuk didoakan bersama. Jadi kalau teman-teman yang memiliki pergumulan doa, bisa mulai dari sekarang bisa memikirkan apa sih, terus dituliskan di kolom chat Zoom. Terus sebelum meninggalkan Zoom, diharapkan dapat mengisi daftar hadir. Nah, teman-teman bisa lihat di chat sekarang sudah di-share. Jadi teman-teman bisa klik linknya dan mengisi daftar hadir di link tersebut. Oke teman-teman, kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Dan kami mengucapkan selamat bergabung dan selamat beribadah, walaupun melalui via Zoom, tapi marilah kita benar-benar memfokuskan diri untuk mengikuti ibadah yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Dan saya minta untuk mengawalinya, Kak Nobert bisa membawa kita dalam doa pembukaan. Baik, seluruh teman-teman yang boleh ada di ruang Zoom, mari kita berdoa sebelum kita memulai ibadah ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah di dalam surga, kami bersyukur atas segala kemurahan-Mu bagi kami. Pemeliharaan-Mu yang luar biasa yang kami alami. Pada malam hari ini, sebagian kami dan Nias boleh ada di ruang Zoom pada malam hari ini. Kami ibadah, kami belajar firman, kami sharing satu dengan yang lain.
Kami mohon ya Tuhan, Engkau yang memimpin kami dari awal hingga akhir. Kami percaya Engkau Allah yang memelihara kami, Engkau Allah yang berdaulat atas kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, dan tibalah saatnya kita akan memulai ibadah kita teman-teman, dan saya persilakan kepada pemimpin pujian untuk memulainya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita akan beribadah, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat satu lagu penyembahan. Ketika hatiku telah disakiti.
kasih Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami. Biarlah senantiasa pujian penyembahan kami yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah semua menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami siap untuk memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat satu lagu pujian yang mengatakan segala kemuliaan. Aku datang ya Tuhan untuk berdoa. Mari kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Bahwa segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Aku datang ya Tuhan untuk berdoa. Aku datang ya Tuhan untuk memenuhi panggilan, menjadi saksi iman melalui pujian. Ku menyanyi, menari, hanya untukmu Allah yang kasih. Kau melayani sepenuh hati. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau ku sembah dan berdoa sampai usiamu habis nafasku. Engkau setia mengikutku selalu, oh Yesus Tuhanku. Tuhan, sembahan hatiku. Tuhan, ini syukur. Tunaikan hanya bagimu Yesus yang layak ditinggikan. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau ku sembah dan berdoa sampai usiamu habis nafasku. Bukan setia mengikutku selalu, oh Yesus Tuhan. Segala kemuliaan bagimu Tuhan. Engkau ku sembah dan berdoa sampai usiamu habis nafasku. Bukan setia mengikutku selalu, oh Yesus Tuhan. Bukan setia mengikutku selalu, oh Yesus Tuhan. Bukan setia mengikutku selalu, oh Yesus Tuhanku. Puji nama Tuhan. Kini tiba saatnya kita akan merenungkan beberapa bagian dari firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita buka hati kita untuk mendengarkan beberapa bagian dari firman Tuhan. Mari kita angkat lagu penyembahan, lagu pujian yang mengatakan, Ku diciptakan mulia. Kita berharga, kita istimewa di hadapan Tuhan. Mana ada yang mau muji memuliakan Tuhan. Ku diciptakan. Ciptamu dalam gambar dan rupanya, bukan kesalahan atau
yang selanjutnya saya silakan kepada hambanya yang beriman. Terima kasih Bapa di surga. Di malam hari ini kami sungguh bersyukur karena kami istimewa, kami berharga di mata-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu yang tidak pernah hentinya dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Dan di malam hari ini kami anak-anak Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Bapa di surga yang telah Engkau tebus, yang berharga di mata-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Buka hati pikiran kami, agar firman-Mu memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami memulaikan untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, shalom, selamat malam. Suara saya kedengaran? Shalom, kedengaran. Oke, terima kasih teman-teman. Di malam hari ini sungguh satu hal yang luar biasa, di mana kita bisa beribadah walaupun lewat Zoom, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita untuk melayani Tuhan, untuk memuji Tuhan. Oke, saya tidak akan perkenalan nanti saja karena ini waktunya hanya 25 menit untuk menyampaikan firman Tuhan. Jadi sangat singkat sekali sebenarnya untuk menyampaikan, untuk sharing firman Tuhan 25 menit. Karena biasanya saya bicara itu 5 menit sudah gemetaran teman-teman. Jadi makanya kalau 25 menit itu sudah sangat terlalu panjang. Jadi malam hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan, di mana saya mengingatkan firman Tuhan minggu lalu menjelaskan bagaimana tentang kasih Allah, bagaimana tentang anugerah Allah yang telah Tuhan berikan bagi kehidupan kita pribadi lepas pribadi lewat dengan pengorbanan anaknya yang tunggal yaitu Kristus Yesus, agar kita mendapatkan keselamatan. Dan minggu lalu dibahas oleh hamba Tuhan yang sangat luar biasa menjelaskan bahwa kasih yang kita peroleh dari Allah itu merupakan kasih yang tanpa syarat, yang tidak ada syarat. Sebenarnya kita tidak dapat mendapatkan kasih itu, tetapi oleh karena kasih Allah, oleh karena Allah mengasihi manusia, Dia memberikan kasih itu untuk kita semuanya. Sebenarnya saya tidak layak, teman-teman tidak layak untuk menerima kasih itu. Karena kita dari awalnya memang tidak layak karena sudah jatuh dalam dosa. Jadi firman Tuhan minggu lalu secara pribadi sangat memberkati saya. Karena firman Tuhan minggu lalu itu memberikan satu keteguhan kepada saya bahwa kasih itu ternyata tidak perlu balasan. Kasih itu ternyata tidak munafik. Karena dijelaskan minggu lalu itu tidak ada kemunafikan dalam kasih. Tapi mengasihi itu dengan tulus. Oke, di hari Minggu kemarin kita membahas surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Dan malam hari ini kita juga kembali membahas surat yang sama, Roma pasal yang ke-12, tetapi ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Oke, kita langsung buka, slide-nya bisa minta tolong, nanti yang sudah saya share. Saya akan membacakan Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Amin. Shalom. Jadi terima kasih untuk firman Tuhan di malam hari ini. Yang menjadi tema untuk kita ialah ibadah yang sejati. Ini ada 3 kata yang satu kesatuannya sangat menjelaskan. Ibadah yang sejati ini memang sudah sangat sering, sudah sangat familiar, kita sudah dengar. Namun teman-teman yang dikasihi, sebelum kita masuk dalam pembahasan lebih lanjut, host kita minggu lalu berkata, tak kenal maka tak sayang. Artinya ketika kita tidak mengenal sesuatu yang kita pengen teliti atau yang kita pengen pelajari itu, yang pengen kita kenal itu, maka kayaknya
kurang menarik ya. Jadi malam ini kita dulu terlebih dahulu membahas bagaimana histori, bagaimana sejarah dari surat Roma ini. Sehingga kita bisa baca di malam hari ini. Oke, next. Next. Oke, ini penjelasan singkat bagaimana histori atau sejarah surat Roma. Yang pertama, surat Roma ini sangat jelas bahwa ditulis oleh seorang hamba Tuhan, yaitu Paulus. Di pasal yang pertama bisa teman-teman baca, yang merupakan seorang hamba Tuhan yang sebenarnya tidak layak. Kenapa saya bisa berkata seperti itu? Karena latar belakangnya adalah seorang pembunuh. Tetapi di malam hari ini kita mempelajari, kita belajar dari surat yang telah dia tulis kepada jemaat Roma. Dan surat ini ditulis pada saat dia masih berada di Korintus menjelang misi yang ketiga. Menjelang misi yang ketiga, kembali lagi slide-nya. Pada saat misi yang ketiga, di akhir itu dia menulis surat ini. Itu kira-kira pada abad 55 dan 56 Masehi. Teman-teman, saya dan saudara belum lahir pada saat itu, tapi saat ini kita bisa belajar sama-sama. Terus ini penulis surat ini bertujuan untuk disampaikan kepada jemaat di Roma. Nah, itu sekilas histori dari atau sejarah dari surat Roma. Dan adapun tujuannya yaitu ialah untuk mengklarifikasi atau untuk menjelaskan dan membela kembali ajaran-ajaran yang telah disampaikannya di beberapa jemaat. Jadi dia membela itu karena apa yang telah dia sampaikan, apa yang telah dia beritakan bukan merupakan ajaran yang sesat, tetapi benar yang mutlak adanya. Kemudian tujuannya untuk meningkatkan persatuan antara jemaat non-Yahudi dan jemaat Yahudi pada saat itu. Kenapa? Karena kota Roma memang merupakan pada saat itu dikuasai oleh Kekaisaran Romawi dan merupakan tempat pusat perdagangan pada saat itu. Jadi banyak orang keluar masuk di Roma pada saat itu, sehingga Rasul Paulus menekankan kembali bahwa tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Jadi dalam Tuhan tetap sama. Dan tujuannya pada saat itu pengen datang ke Roma, tetapi belum sempat teman-teman, karena ada beberapa masalah pada saat itu, sehingga dia tidak sempat ke sana. Tetapi kerinduannya sama seperti kita kalau kita sedang mengenal seseorang, kita pengen kenal seseorang meskipun jauh, tetapi kita punya hati yang sangat rindu untuk dia. Dan seperti itulah Rasul Paulus. Kemudian kitab ini dibagi dua. Memang ada beberapa pemahaman yang berkata bahwa ada 3, 4, dan it's okay, tapi sesuai dengan apa yang telah saya pelajari, apa yang telah saya pahami, bahwa kitab ini dibagi atas 2 bagian. Pasal pertama sampai ke-11 itu membahas tentang ajaran-ajaran atau dogma-dogma. Banyak di sana tentang kristologi, tentang soteriologi, tentang proper di sana dijelaskan bagaimana proper itu atau tentang Allah dijelaskan dalam surat Roma itu dari pasal pertama sampai pasal yang ke-11. Dan pasal yang ke-12, 16 itu membahas tentang praktis dari apa yang telah dipelajari. Oke teman-teman, itu sekilas dari sejarah surat Roma. Next. Oke, malam ini kita belajar bagaimana ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati, seperti apakah ibadah yang sejati itu? Ini aneh sebenarnya. Orang Kristen ditanyakan ibadah. It's okay teman-teman, setiap hari kita mungkin ada 8-9 kali setiap hari berlutut untuk menyembah Tuhan, berlutut untuk memuliakan Tuhan, main musik untuk memuliakan Tuhan. Tapi apakah mengerti apa itu ibadah? Ada beberapa pandangan. Ini kawan-kawan saya next yang sudah lama tidak berjumpa dengan teman-teman ini. Yang pertama itu ada teman saya Martin Luther namanya, mengatakan bahwa ibadah itu adalah saat di mana Allah berbicara dan jemaat merespon. Ibadah di mana Allah berbicara kepada jemaat dan jemaat merespon apa yang dibicarakan itu. Next. Ini satu lagi teman saya Yohanes Calvin mengatakan bahwa
ibadah itu adalah satu kesatuan dengan ajaran. Satu kesatuan dengan ajaran yang disampaikan kepada jemaat. Dan terakhir ada teman saya, ini sudah sangat familiar, Pak Tong, mengatakan bahwa ibadah adalah hubungan atau relasi dengan Allah. Bertanggung jawab, bersandar pada Dia untuk mendapatkan kekuatan dan kebijaksanaan. Itu kan kata mereka, itu kata sahabat-sahabat saya itu kata teman-teman saya itu. Tetapi apa kata Alkitab dan apa kata kita tentang ibadah itu sendiri? Oke, next. Berdasarkan konteks yang telah kita pelajari, berdasarkan firman yang telah kita pelajari, yang telah kita baca pada malam hari ini berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ternyata ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang mempersembahkan hidup secara totalitas kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan, memberikan hidup secara totalitas kepada Allah. Secara tuntas kepada Allah, artinya tidak ada yang menjadi bagian kita, tetapi kita berikan sepenuhnya kepada Allah. Kenapa? Ada apa di sana? Kenapa kita harus memberikan sepenuhnya, seluruhnya kepada Allah? Next. Karena segala sesuatu adalah dari Allah. Segala sesuatu adalah dari Allah. Itu kita baca di Roma 11 di pasal yang sebelumnya. Di pasal yang sebelumnya Roma 11 ayatnya yang ke-36 berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Allah dan oleh Allah dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi ini menjelaskan bahwa segala sesuatu adalah dari Allah. Sama kalau kita melihat dalam semboyan negara Indonesia oleh rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dan ini juga berkata dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan hidup kita. Nah, ini merupakan penegasan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Hai bro, hai guys, hai jemaat-jemaat di Roma. Meskipun kamu berbeda, meskipun kamu tidak sama, meskipun ada perbedaan pandangan di antaramu, tapi kamu harus tahu bahwa segala sesuatunya adalah dari Allah. Jadi di sini mengatakan bahwa tidak ada alasan kita untuk tidak mempersembahkan segala apa yang kita punya di hadapan Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita berdalil bahwa saya tidak mau memuji Tuhan, saya tidak mau beribadah, tidak ada. Kenapa? Karena sudah jelas bahwa dikatakan sebab segala sesuatu adalah dari Allah. Artinya tidak ada milik kita, semuanya sudah menjadi milik Tuhan. Jadi itu alasan mengapa kita harus mempersembahkan hidup kita secara totalitas kepada Allah. Next. Alasan kedua, kenapa kita harus mempersembahkan hidup kita secara totalitas kepada Allah. Next. Selanjutnya. Slide-nya. Slide-nya belum tampil. Oke, yang kedua, kenapa kita harus mempersembahkan ini dikatakan bahwa supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Yang diminta di sini adalah tubuh. Ini ada gangguan dari host. Ini kita. Iya, ada gangguan di sini. Sabar dulu ya. Kita tunggu sebentar dulu ya. Mohon maaf teman-teman, ada sedikit gangguan. Padahal ini sudah panas teman-teman. Ini sudah panas untuk menyampaikan firman Tuhan. Maaf kepada Kak Enas, bisa lanjut soalnya ini nggak bisa. Terima kasih. Gangguan. Jadi teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa? Alasan yang kedua, kenapa kita harus mempersembahkan tubuh? Ini di sini ditekankan oleh Rasul Paulus bahwa yang kita persembahkan itu adalah tubuh.
Kenapa bukan yang lain? Kenapa bukan pendidikan kita? Kenapa bukan harta kita? Kenapa bukan karir kita yang kita persembahkan kepada Allah? Apa sih alasan Allah? Apa sih alasan Rasul Paulus mengatakan, menjelaskan ini kepada jemaat di Roma? Hei bro, kamu harus mempersembahkan tubuhmu. Alasan Rasul Paulus menjelaskan itu, mengatakan itu kepada jemaat di Roma. Karena kenapa? Karena hidup kita adalah bait Allah. Itu nanti teman-teman bisa baca di 1 Korintus pasal 13 ayat yang 16 sampai 17. Di sana berkata bahwa hidup kita adalah bait Allah. Hidup kita adalah tempat di mana Allah berdiam. Hidup kita adalah tempat di mana Allah bernaungan. Wow. Ini satu hal yang luar biasa yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Makanya dia berkata, persembahkan hidupmu secara totalitas. Artinya karena hidupmu itu adalah bait Allah yang sudah dibebaskan dari hukuman dosa. Ini merupakan satu penekanan yang sangat jelas dari Rasul Paulus. Kalau kita cross check dari perjanjian lama, jika kita melihat bagaimana jemaat Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan berkata kepada Musa, "Dirikanlah bait suci di hadapanku." Supaya apa? Supaya Allah berdiam. Supaya Allah diam, supaya ada datang di situ. Itu di konteks perjanjian lama. Tetapi di konteks perjanjian baru, Allah berkata, ibadah yang sejati atau ibadah tubuhmu itu adalah tempat Allah berdiam. Jadi ini sangat ironis sekali Bapak, saudara-saudara yang dikasihi. Ini harus kita mengerti bahwa hidup kita, tubuh kita adalah bait Allah di mana harus berdiamnya Roh Kudus. Jadi kalau sekarang kita menggunakan hidup kita untuk hal-hal yang tidak baik, untuk hal-hal yang tidak benar, untuk melakukan dosa, untuk melakukan gosip di mana-mana, maka percaya dalam hidupmu, dalam hidup kita berarti bukan bait Allah. Bukan tempatnya Allah, tetapi tempat dosa berdiam. Kalau kita tidak menggunakan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan, kalau kita tidak memuliakan hidup kita untuk meninggikan nama Tuhan, kita harus sadar berarti kita sedang berada di zona yang tidak benar. Hidup kita sudah ditebus oleh Allah. Alasan yang ketiga kenapa kita harus mempersembahkan secara totalitas. Next, kita telah ditebus oleh Allah. Kita telah ditebus oleh Allah. Next, slide-nya. Kita telah ditebus oleh Allah. Hidup kita telah dibayar lunas oleh Allah. Hidup kita telah dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Dari yang tadinya tidak mampu bertemu dengan Allah. Dari yang tadinya tidak mampu memuji Allah. Dari yang tadinya tidak mampu untuk memuliakan Allah. Tetapi Allah menebus kita dari itu. Makanya tidak ada alasan untuk kita untuk tidak memuji Tuhan. Tidak ada alasan kita untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Tidak ada alasan kita untuk kita tidak mengambil bagian dalam pelayanan. Kenapa harga kita telah lunas? Sama halnya teman-teman yang dikasihi. Ketika seseorang membeli suatu barang, maka ketika dia membeli itu, dia sudah membayar harga. Dia sudah membayar harga dan otomatis barang yang dibelinya itu menjadi miliknya. Seperti itulah hidup kita di hadapan Tuhan. Kita dibeli dengan harga yang mahal, dengan nyawa. Kenapa harus nyawa? Karena nyawa yang diselamatkan. Kenapa harus nyawa diberikan? Karena nyawa manusia yang diselamatkan. Dan yang keempat, mengapa kita harus mempersembahkan hidup secara totalitas? Karena hidup kita sudah menjadi milik Tuhan. Next, karena hidup kita adalah miliknya Tuhan. Itu baca nanti di Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Di sana Rasul Paulus berkata bahwa hidupku yang hidupi sekarang bukan milikku lagi. Tetapi apa? Miliknya Tuhan. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Pertama, kita harus mempersembahkan hidup kita secara totalitas kepada Allah. Dan dalam bahasa aslinya ini teman-teman, persembahan itu sebenarnya menggunakan kata kerja yang aktif
yang aktif dilakukan, yang aktif untuk dilaksanakan. Artinya kita mempersembahkan itu secara terus-menerus, secara berkesinambungan. Di sana jelaskan bahwa dalam pembahasan aslinya, bahasa aslinya itu menggunakan kata paraste. Paraste yang artinya mengorbankan, artinya korban. Berarti kita harus memberikan hidup kita menjadi korban kepada Allah. Kalau di perjanjian lama digunakan binatang-binatang, tetapi di perjanjian baru tidak menggunakan binatang lagi. Tetapi apa yang diminta oleh Tuhan, kita harus memberikan, mempersembahkan hidup kita ini secara totalitas menjadi ibadah yang sejati kepada Allah. Oke teman-teman, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, dari pembahasan kita di Roma pasal 12 ayat yang kedua berkata, bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Di sini ada satu larangan dari Rasul Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi sama dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi seperti dunia ini. Saya mengambil bahwa ibadah yang sejati adalah kita tampil beda dengan dunia. Itu poin yang kedua, tampil beda dengan dunia. Oke, next. Silakan lanjut. Yang kedua adalah tampil beda dengan dunia. Itu saya sudah garis bawahi. Tanda merah itu jangan kamu menjadi serupa. Artinya bukan wajah kita ini yang serupa dengan dunia. Bukan hidung kita ini yang serupa dengan dunia. Bukan mata kita ini yang serupa dengan dunia. Bukan rambut kita, bukan style kita yang serupa dengan dunia. Tetapi apa yang ditekankan oleh Rasul Paulus, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Yang dikatakan itu adalah perkataan kita. Perkataan kita itu jangan serupa dengan dunia. Kalau dunia berkata begono, jangan kita berkata begitu. Kalau dunia melakukan dosa, jangan kita melakukan dosa. Kalau dunia berkata yang tidak benar, jangan kita melakukan hal yang itu. Artinya jangan kita mengikut arus. Tetapi kita harus radikal dengan itu. Dengan ketidakbenaran itu. Selanjutnya kita harus tampil beda dari tingkah laku kita. Slide-nya kok berubah jadi begini ya teman-teman. Jadi kita harus, tingkah laku kita itu harus berbeda dengan dunia. Artinya karakter hidup kita, keseharian kita itu harus berbeda dengan dunia. Yang ketiga, tampil beda dalam hal apa? Dalam kasih. Ya pasti dong. Kalau orang lain, orang-orang yang tidak mengenal Yesus saja bisa mengasihi. Apalagi kita yang sudah mengenal Yesus. Yang sudah terlebih dahulu menerima dan merasakan kasih dari Allah. Jadi kita harus tampil beda dari kasih. Kita mengasihi bukan supaya kita mendapatkan. Tetapi kita mengasihi karena cinta Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Sehingga kita berani mengasihi orang lain. Sebenarnya kita tidak bisa melakukan kasih. Tetapi Allah memberikan kasih untuk kita. Dan selanjutnya kenapa? Lanjut. Kita tampil beda dari kesetiaan kita. Dari kesetiaan kita beribadah, dari kesetiaan kita untuk mencintai Tuhan, untuk mencintai pelayanan, kita harus setia. Dan juga kalau mungkin ada yang sedang PDKT di sini, setia dengan pasanganmu. Setia dengan orang yang sedang kamu cintai. Setia dengan orang yang sedang bersama dengan kamu. Setia mencintai orang tuamu. Jangan kamu munafik, jangan kita munafik untuk melakukan kesetiaan. Dan yang terakhir, pastinya ketika kita sudah dalam perkataan tingkah laku kita, kasih kita, kesetiaan kita, maka kesucian kita gitu akan pasti mengikuti. Hidup kita harus suci. Artinya suci ialah dibebaskan. Artinya suci dipisahkan dari yang tidak benar menjadi benar. Itulah merupakan satu peristiwa yang sungguh luar biasa karena ini berkata janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Rasul Paulus mengatakan, hei jemaat-jemaat Roma, karena kalian berbeda non Yahudi dan bukan Yahudi, karena ada perbedaan di sini.
Kalian jangan serupa dengan dunia ini, dengan keadaan dunia. Saat-saat ini teman-teman, jika kita melihat dunia sangat goncang sekali, banyak berita-berita yang sangat membuat orang-orang percaya, umat-umat Kristiani itu sebenarnya takut. Karena banyak kejadian yang membuat takut. Tapi jangan kita takut, kenapa? Karena memang itu akan terjadi di akhir zaman. Itu adalah tanda-tanda ketika sudah mulai akhir zaman. Jadi jangan kita takut, kenapa? Karena Kristus telah menyelamatkan kita. Dan kita percaya, ketika kita sudah percaya memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka keselamatan itu akan tetap untuk selama-lamanya. Jadi teman-teman yang dikasihi, dan apa sih tujuan Rasul Paulus? Kenapa dia menegur seperti itu? Kenapa dia tegas, jangan kamu serupa? Di ayat selanjutnya dia berkata, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah tujuan Rasul Paulus, kita tampil beda. Itulah tujuan Rasul Paulus, perkataan kita tampil beda. Itulah tujuan Rasul Paulus, tingkah laku kita, kasih kita, kesetiaan kita itu berbeda dengan dunia. Tujuannya supaya kita mengenal kehendak Allah, supaya kita mengenal tujuan Allah dalam hidup kita, the purpose of life dalam hidup kita, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, apa tujuan yang telah Tuhan taruh dalam hidup kita ketika kita berada di dunia ini. Jadi itu tujuannya supaya kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Kita aja bisa membedakan mana makanan yang enak dan mana makanan yang tidak enak. Kita bisa membedakan itu. Tapi apakah kita bisa membedakan mana kehendak Allah dalam pengikutan kita selama ini? Itu jadi renungan untuk saya, untuk kita semua di malam hari ini. Apakah kita bisa seperti itu? Apakah kita bisa mengenal kehendak Allah? Saya tahu di sini ada semuanya hampir mahasiswa, ada yang sudah besok sudah mau ujian komprehensif. Brother Pak Pendeta Filipus Segua itu sudah mau magister teologi. Jadi sebelum segala sesuatunya itu dulu mengerti tujuan Tuhan dalam hidup kita. Boleh kita punya pendidikan tertinggi, boleh. Tidak ada larangan. Tetapi kita harus mengerti tujuan Allah ketika kita berada di posisi yang seperti itu. Jadi teman-teman, itulah ibadah yang sejati itu. Itu adalah ibadah yang sejati kita di hadapan Allah. Bukan berarti ketika kita melayani Tuhan itu bukan ibadah sejati. Bukan, saya tidak berlawanan dengan itu. Tidak. Tetapi apakah kita benar mengerti akan hal itu atau tidak? Itu yang harus kita pahami. Makanya Rasul Paulus berkata di sini, jangan kamu serupa dengan dunia ini. Jangan sama dengan dunia ini. Tapi berbedalah oleh pembaharuan budimu. Supaya mindset kita, supaya pola pikir kita, supaya paradigma kita. Apalagi kita orang-orang Nias kebiasaannya itu, ya ada kebiasaan-kebiasaan yang memang sudah mengikat kita. Kalau ada sesuatu orang yang kita tidak senang, kadang ya kita tidak open dengan orang itu. Apakah itu yang sudah dinamakan sudah lahir baru? Atau apakah itu yang dinamakan kita sudah mengenal Tuhan? Jadi ini renungan kita malam ini agar menjadi berkat untuk kita semua. Ibadah yang sejati, poin yang pertama berkata bahwa kita harus mempersembahkan hidup kita secara totalitas kepada Allah. Kenapa? Karena segala sesuatu adalah dari Allah. Karena hidup kita, tubuh kita telah ditebus dan bait merupakan bait Allah. Dan karena hidup kita adalah milik Allah. Dan yang kedua, kita harus tampil beda dengan dunia dari perkataan kita, dari tingkah laku kita, dari kasih kita, dari kesetiaan kita, dan dari kesucian kita di hadapan Tuhan. Jadi teman-teman yang dikasihi, itulah renungan kita di malam hari ini yang menjadi renungan bagi kita di malam hari ini. Next, yang menjadi akhir daripada renungan kita di malam hari ini. Saya minta untuk mikrofonnya dinyalain semua, kita baca bersama-sama.
biar lebih enak, biar bukan hanya saya yang membaca. Oke, kita baca secara bersama-sama kesimpulannya ya. Dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Bukan sering seberapa sering kita beribadah, tetapi seberapa jauh kita mengerti, sadar, serta percaya ibadah itu adanya. Artinya teman-teman, bukan seberapa sering kita melayani Tuhan, bukan seberapa sering kita datang di gereja, 200 kali kita datang di gereja, bukan itu yang dilihat Allah. Bukan itu yang dilihat Allah. Tetapi apa yang dilihat Allah? Teman-teman mohon bersabar, mungkin ada gangguan. Saya coba cek dulu. Mungkin Pak pembicara kita lagi bermasalah handphonenya. Jadi kesimpulannya bahwa bukan seberapa sering kita beribadah, tetapi seberapa jauh kita mengerti. Artinya kita mengerti apa yang kita puji, kita mengerti siapa yang kita layani, kita mengerti siapa yang kita muliakan, dan sadar serta percaya bahwa itu berguna adanya. Dan yang menjadi aplikasi atau refleksi diri untuk kita semua, silakan teman-teman aktifkan mood-nya lagi, kita baca secara bersama-sama. Nomor 1 dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Benarkah selama ini kita telah beribadah atau hanya rutinitas semata? Langsung kedua, benarkah kita telah memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Dan nomor 3, apakah kita sudah menyemangati orang tua, kakak, dan saudara-saudari seiman semua? Jadi teman-teman, itulah yang menjadi renungan kita di malam hari ini. Kita harus persek kembali. Apakah kita benar-benar sudah hidup di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah benar-benar beribadah kepada Tuhan? Atau masih perlu dipertanyakan? Itulah yang menjadi renungan kita di malam hari ini. Kurang lebih 29 menit. Ada 4 menit saya sudah makan waktu teman-teman, sudah pinjam waktu teman-teman. Jadi saya minta maaf untuk teman-teman, host, saya minta maaf sudah menggunakan waktu selama 4 menit. Jadi di malam hari ini kita harus sadar bahwa ibadah yang sejati itu bukan seberapa sering kita beribadah, tetapi bagaimana kita memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Saya mengundang WL untuk kita naikkan pujian dan syukur ku bawa padamu. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukur.
Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di malam hari ini. Kami telah beribadah, Bapa di surga. Kami telah mendengarkan sabda-Mu yang mengajarkan kami bagaimana ibadah yang sejati itu. Di mana kami harus mempersembahkan hidup kami secara totalitas. Sehingga tidak ada bagian kami dalam hidup kami. Tetapi menjadi bagian-Mu, Bapa di surga. Kami sadar bahwa hidup kami adalah penyembahan yang telah Bapa di surga tebus, yang telah Bapa di surga selamatkan. Untuk itu Bapa di surga, ajar kami dimanapun kami berada, khususnya anak-anak muda. Bapa di surga, kami percaya jika Tuhan, jika tidak Bapa di surga tidak bersama-sama dengan kami di masa muda, kami percaya bahwa kami akan jatuh dalam dosa. Tapi kami percaya kami yang sudah diselamatkan, kami yang sudah ditebus, kami percaya hidup kami telah menjadi persembahan sejati di hadapan Bapa di surga. Dan ajarlah kami biar kami tampil beda, biar kami tidak sama dengan dunia ini, biar hidup perkataan kami,
Biar tingkah laku kami, kasih kami, kesetiaan, kesucian kami Bapa di surga. Biarlah berbeda dengan dunia. Biarlah hidup kami tidak sama dengan dunia. Biarlah keseharian kami tidak sama dengan dunia. Cara kami mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Cara kami untuk menjalankan studi kami. Cara kami untuk mengasihi orang tua kami, saudara seiman kami. Biarlah kami berbeda. Dan itu semuanya hormat untuk kemuliaan Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami percaya semuanya ini hanya kami bisa lakukan jika Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Dan di malam hari ini juga Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara kami, Filipus Zebua yang akan ujian besok, mengikuti ujian komprehensif Bapa di surga. Bapa di surga memberkati hamba-Mu, berikan kekuatan hikmat. Biarlah apa yang sudah dipersiapkan, materi-materi yang sudah dipersiapkan, berikan kekuatan, berikan keberanian, berikan hikmat, kebijaksanaan, sehingga hamba-Mu bisa menyampaikan apa isi hati-Mu Bapa di surga, dan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan-Mu. Dan terima kasih Bapa di surga untuk teman-teman yang sudah memberikan waktunya di malam hari ini, yang sudah bergabung di ibadah di malam hari ini, memberkati mereka dimanapun, studi mereka, pekerjaan mereka, keluarga, orang tua mereka, sanak saudara mereka, masa depan mereka. Biarlah Tuhan memberkati, biarlah cinta kasih-Mu, biarlah dalam kehidupan mereka Bapa di surga. Terima kasih memberkati organisasi Revival of Faith Ministry ini Bapa di surga, teman-teman yang sudah Engkau pakai untuk menyediakan wadah ini untuk kami bisa beribadah, memberkati mereka dalam studi pekerjaan mereka, orang tua mereka juga memberkati. Bapa di surga, untuk teman-teman kami yang belum bergabung di malam hari ini, berkati mereka juga Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, kami telah menyelesaikan ibadah kami telah mendengarkan firman-Mu, dan biarlah itu kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus, biarlah semua apa yang telah kami sampaikan, yang telah kami ucapkan di hadapan-Mu, itu menurut waktunya Tuhan terjadi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih kepada hamba-Nya Kak Enas. Sungguh firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Kita sudah mengerti mengenai tema yang dibawakan tadi, mengenai ibadah yang sejati. Dan marilah kita lakukan teman-teman, ketika kita sudah tahu tentang ibadah yang sejati, marilah kita manfaatkan kesempatan di masa-masa muda kita ini. Mari kita mempersembahkan hidup kita. Oke teman-teman, saya harap kita tetap dalam ruang Zoom ya, jangan ada yang leave, karena kita akan melanjutkan ibadah kita dengan beberapa mungkin nanti ada perkenalan, mungkin ada sharing-sharing, dan sesi terakhir mungkin kita bisa ambil sesi foto bersama seperti itu. Oke teman-teman, saya minta untuk pertama-tama, bagi teman-teman yang belum mencantumkan namanya, identitasnya di Zoom-nya, tolong diganti supaya kita bisa mengetahui nama teman-teman, supaya kita lebih mengenal lagi. Dan untuk lebih mengenal lagi, mungkin saya lihat di sini ada banyak wajah-wajah baru yang baru bergabung malam ini, bisa memperkenalkan diri, nama, terus asal, dan mungkin kalau studi ya bisa diberitahukan kepada kita semua. Oke, saya lihat di sini ada Kak Martina ya. Martina, bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman yang lain. Di unmute dulu Kak. Mohon maaf kepada saudari Martina, di unmute. Maaf. Ya. Enggak jelas Kak suaranya. Shalom teman-teman semuanya. Shalom.
Terima kasih rekan Mas Dimagia. Bersyukur bisa bergabung di ibadah malam ada Faber ya, Faber Buller. Jadi saya bisa bergabung, bersyukur bisa beribadah pada malam hari ini. Semua karena Tuhan dan kita juga bisa bertatap muka melalui ini. Jadi saya tinggal di Bekasi sekarang, masih dalam studi semester 8. Itu aja, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Kak. Oke, kita akan melanjutkan kepada Kak Aster. Ya, silakan Kak. Salam semuanya. Shalom. Salam. Shalom. Perkenalkan, nama saya Esther Halawa. Saya dari Nias. Terus saya sekarang masih di Jakarta, di Tangerang sih. Dan saya mahasiswa perawatan. Terima kasih atas perkenalannya. Kita akan lanjut kepada Kak Resi. Kepada Kak Resi, bisa di-unmute mikrofonnya Kak. Di-unmute dulu. Halo, shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, saya bisa mengikuti ibadah pada malam hari ini. Saya sangat bersyukur dan membangkitkan iman kembali. Saya perkenalkan, nama saya Resi Humendro dari Nias. Sekarang udah kerja jadi guru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak. Iya. Oke, kita akan melanjutkan kepada Saudari Yunda. Silakan Yun. Oke, kepada Saudari Yunda. Oke, kita lanjut dulu ya kepada Saudari Murni. Itu men. Oh, iya silakan Yun. Shalom. 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 Ada yang Mendri. Baik, puji Tuhan, saya bisa mengikuti izin pada malam hari ini. Baik, perkenalkan nama saya Yunda Istaria Humendro, saya dari Nias. Saya masih sekolah kelas 10. Ya, terima kasih. Oke, kita akan melanjutkan kepada Kak Nira Jiga. Silakan memperkenalkan diri Kak. Iya, selamat malam. Shalom bagi Shalom. Perkenalkan, nama saya Nira Anifiksari Zega. Saya berasal dari Nias Utara dan sekarang tinggal di Tapanuli Utara, Taruku. Saya sedang bekerja sekarang. Terima kasih. Terima kasih Kak. Kita akan lanjut, ada Kak Murni. Kak Murni, silakan Kak. Udah. Salam Tuhan saudara-saudari. Kenalkan, nama saya Murni Halawa. Saya dari Nias. Sekarang saya di Yogyakarta, semester 4. Oke, terima kasih Kak. Oke, kita akan melanjutkan
Ada saudara Nirvan ya. Nirvan. Saya lihat tadi ada saudara Nirvan. Oh, ternyata udah live ya. Oke, kita akan melanjutkan kepada saudara Wilson ya. Wilson, silakan memperkenalkan diri. Shalom semuanya. Shalom. Pertama-tama saya ucapin terima kasih dulu sudah bisa ikut gabung dengan ibadah malam ini. Kenalkan, nama saya Wilson Siregar, tapi saya lahir di Nias. Saya satu kampung dengan Bang Sony F. Bali. Oi, mantap. Saat ini saya dalam posisi bekerja mutasi di Jambi. Itu sekian dari saya dulu sampai situ. Terima kasih Oke, semuanya. selamat bergabung Bang Siregar. Oi. Horas. Oke, kita lanjut dulu kepada Bung Rido. Ayo Bang, perkenalan. Shalom. Shalom. Yahobu Yahobu. Perkenalkan, nama saya Rido. Saya Makanya dari aku bilang Nias. tuh, Saya dari Nias. Saat ini saya di sekolah STT Abdi Sabda Medan. Semester 6. Terima kasih, Yahobu. Oke, terima kasih Bang. Siapa lagi teman-teman? Aku kurang ingat karena kemarin pasti ada yang sudah ikut, cuman bisa melambaikan tangan yang masih belum ya. Yurlin Hulu itu? Oh ya, kepada Kak Yurlin silakan. Baik, shalom, selamat malam semuanya. Shalom. Baik, perkenalkan nama saya Yurlin Hulu. Saya dari Nias Utara, Kecamatan Alasa. Saya sekolah di STT Providensia Adonai di Batu Malang. Sekarang saya lagi praktek 11 bulan di Universitas Aki di Semarang. Sekian saja perkenalan dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak. Kayaknya tidak ada lagi ya teman-teman. Mendro. Mungkin yang pelayanan malam ini bisa kenalan supaya teman-teman yang lain bisa tahu. Saya lihat, maaf ya Li, saya lihat waktu kita kayaknya kurang mendukung gitu. Jadi untuk mempersingkat aja, mungkin ada teman-teman, maaf ya, mohon maaf, saya bukan. Nanti untuk perkenalan selanjutnya bisa ada grup kita di WA. Mohon kepada teman-teman yang belum mencantumkan nomor WA-nya bisa dicantumkan di kolom chat Zoom ini. Jadi supaya kita lebih dekat lagi, supaya kita bisa lebih kenal lagi, bisa mengirimkan nomor WA-nya. Karena kita punya grup di WA. Jadi teman-teman yang baru bergabung malam ini bisa dimasukkan ke grup tersebut. Jadi untuk mempersingkat waktu, saatnya mungkin kita bisa memberikan waktu kepada teman-teman yang mau menyaksikan atau ingin bersaksi bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana pengalamannya bersama Tuhan mungkin dalam minggu ini, dalam bulan sebelum-sebelumnya, bisa di-sharingkan kepada kita malam ini supaya menjadi berkat bagi kita semua. Oke, dipersilakan teman-teman, jangan sungkan-sungkan. Bagi siapa yang tergerak hatinya silakan aktifkan mikrofonnya dan silakan bersaksi. Mungkin Bang Filipus. Halo Bang Filipus, nyalain dong kameranya. Ya halo. Ya halo. Besok mau komprehensif toh? Iya. Ya rasanya gimana sekarang toh? Hati berdebar kemana itu?
pastilah, pasti berdebar sedikit, ada apa namanya, ada sedikit ketakutan lah seperti itu. Bukan ketakutan sih istilahnya. Kameranya dinyalain dulu dong, Mas. Saya takut dilihat wajahku nanti dicuri orang. Oke, mungkin KVJ langsung aja kalau ada yang bisa disaksikan Kak, di-sharingkan. Oke, saya rasa mungkin KVJ-nya lagi sibuk. Jadi saya berikan kesempatan lagi bagi teman-teman yang lain. Siapa yang tergerak hatinya silakan. Shalom. Shalom. Perkenalkan, nama saya Vivi Alida Zebua. Saya mahasiswa setia. Saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan yang saya rasakan dan yang saya nikmati selama bulan Desember sampai saat ini. Berkat kemurahan Tuhan, saya diizinkan Tuhan untuk mengalami sakit COVID-19. Waktu bulan Desember, tepat tanggal 23, sebelumnya juga saya sudah diisolasi di kamar sendiri, lalu tanggal 23 saya swab, tepat tanggal 23 saya swab, tanggal 25 hasilnya keluar. Jadi yang membuat sukacita saya sempat hilang waktu itu tanggal 25 pagi biasanya kita menerima kabar sukacita ya teman-teman, seperti halnya selamat Natal, kumpul-kumpul kayak gitu. Terus gabung-gabung dengan teman-teman, makan-makan. Nah, tapi yang saya alami saat tanggal 25 Desember, saya harus diisolasi. Bahkan saya juga harus sendiri, dan saya juga seperti merasakan tidak ada Natal, suasana Natal saat itu. Lalu sampai tanggal 1 Januari juga pergantian tahun, saya mengalami sedikit frustasi atas sakit saya yang yaitu COVID. Lalu tanggal 18 Desember saya masih dinyatakan positif. Tanggal 18 Februari saya masih dinyatakan positif. Jadi cukup lama juga, sekitar 1 bulan lebih, hampir 2 bulan saya masih positif. Nah, yang ingin saya saksikan bahwa selama saya sakit, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Sedetik pun itu Tuhan selalu ada. Nah, banyak hal yang saya alami selama di karantina, baik itu dalam kondisi fisik, mental, dan lain sebagainya, Tuhan selalu tolong saya. Nah, waktu itu saya merasakan lagi down ya, lagi stres dan lagi frustasi karena sendiri, terus ngapa-ngapain harus sendiri, dan nggak bisa bersosialisasi, terus nggak bisa cepat-cepat sampai ke kampus gitu. Dan di situ saat-saat stres itu saya juga melupakan Tuhan kayak gitu. Jadi istilahnya seperti Tuhan ini kok gini sih, kok kayaknya saya diizinkan sakit gini, kenapa sih gitu. Jadi banyak pertanyaan, banyak hal yang membuat saya juga merasa Tuhan itu nggak ada gitu. Tapi lama-kelamaan Tuhan seperti menegur saya melalui orang-orang yang
orang-orang yang mengasihi saya melalui chat. Jadi Tuhan juga menguatkan saya melalui orang-orang yang mendukung saya untuk cepat sembuh gitu. Terus setiap saya membutuhkan segala sesuatunya juga Tuhan selalu menyediakannya, baik itu dalam obat-obatan, baik itu dalam makanan, terus segala macam vitamin, terus juga ya banyak hal yang tidak saya pikirkan itu terjadi gitu. Dan pengalaman bersama Tuhan juga semakin banyak selama sakit itu, terlebih-lebih bagaimana mendekatkan diri selama di karantina itu kan sendiri, jadi banyak waktu kosong, banyak sekali waktu kosong, dan di situ saya merasakan bagaimana Tuhan benar-benar selalu ada gitu. Saat saya membaca Alkitab, terus saat-saat saya merenungkan firman Tuhan, itu selama di karantina juga saya merasakan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, apapun yang saya perlukan dan apapun yang bahkan yang tidak saya pikirkan juga Tuhan berikan. Nah, yang mau saya sampaikan kepada teman-teman bahwa setiap masalah, setiap kita anak-anak kaum muda Nias, kita mempunyai masalah, kita mempunyai pergumulan pastinya. Nah, di balik permasalahan, di balik pergumulan, marilah kita andalkan Tuhan sepenuhnya. Walaupun kita terkadang putus asa, terkadang juga kita penuh pertanyaan akan hal yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi mari kita percaya Tuhan dan mari kita tetap ada di jalannya Tuhan. Baik itu dalam kesedihan, dalam kesenangan, mari tetap bersama Tuhan. Nah, selama sakit itu saya mendengarkan sebuah lagu yaitu Aku Percaya. Jadi jika teman-teman yang lagi dalam pergumulan, saya sarankan dengarkan lagu Aku Percaya. Jadi percayalah mukjizat Tuhan pasti ada bagi kita semuanya. Terima kasih. Kiranya kesaksian ini memberkati kita semuanya. Shalom. Terima kasih buat saudara Vivi, kesaksiannya sungguh memberkati kita semua. Jadi dalam hal ini kita juga memberikan semangat buat saudari Vivi, tetap semangat dan tetap andalkan Tuhan. Dan ini menjadi beban bagi kita semua juga teman-teman. Kita sudah mendengar kesaksian saudari Vivi, marilah kita bantu, dukung dia dalam doa supaya bisa dia lewati semua bersama Tuhan. Jadi kalau ada lagi teman-teman yang mau bersaksi, silakan, masih ada kesempatan teman-teman. Saya beri kesempatan, kalau ada yang mau bersaksi silakan. Oke teman-teman, kalau ada yang mungkin tidak ada lagi, jadi kita akan melanjutkan minggu depan. Kalau ada yang mau bersaksi di lain waktu, masih ada kesempatan ibadah-ibadah selanjutnya, teman-teman bisa bersaksi di ibadah tersebut. Nah teman-teman, sebelum kita leave, sebelum kita berpisah keluar dari Zoom ini, mari kita melakukan sesi foto ya, sesi foto bersama. Dan ini nanti dipandu oleh Kak Sony. Ya, shalom teman-teman. Saya akan foto, saya akan screenshot dan nanti saya akan sharekan di grup WA. Oke, teman-teman boleh yang belum nyalakan kameranya, boleh dinyalakan. Kak Yohana Hulu, Yunda Humendru, bisa nyalakan kameranya karena kita akan foto bersama.
Yunda. Izin lagi keluar juga nggak apa-apa ya. Oke. Yunda lagi di rumah sakit tuh, Kak. Udah izin. Oke. Kita akan mulai ya, saya akan hitung. Teman-teman boleh kasih gayanya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, mungkin kurang terasa. Ganti gaya mungkin, ganti gaya. Mungkin. Kak Enas kurang gaya. Oke, saya hitung lagi ya. Karena lampu-lampu. 1, 2, 3. Oke. Oh, mungkin Kak Enas belum Thank you kenalan ya, teman-teman. Kak. Ada pepatahnya katanya. Oke teman-teman, sekian ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan tutup di dalam doa nanti yang berdoa. Bisa Kak Enas memimpin kita dalam doa penutup. Oke, kita akan menyelesaikan ibadah kita. Kita akan berdoa. Segala puji syukur hanya bagimu Bapa di surga. Di penghujung ibadah ini kami bersyukur kami masih mendapatkan kasih-Mu yang begitu besar. Dan biarlah semuanya apa yang sudah kami lakukan di malam hari ini menjadi kemuliaan-Mu di atas kerajaan surga. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudari kami Vivi yang Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah sertai, di mana dia bisa sembuh dari penyakit COVID-19. Bapa di surga, itu satu anugerah yang besar dalam kehidupannya. Memberkati dia terus dan biarlah pemulihan demi pemulihan terus terjadi dalam kehidupannya. Dan kami semua yang sudah memberikan waktu di malam hari ini, biarlah Engkau juga memberkati kami tanpa terkecuali dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan kami, masa depan kami, hanya kami serahkan di dalam tangan-Mu Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga. Dan ibadah-ibadah kami selanjutnya di minggu-minggu depan, di bulan-bulan depan, tahun depan, kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu Bapa di surga. Biarlah Revival of Faith Ministry ini terus berkembang hanya untuk kemuliaan-Mu Bapa di surga. Biarlah semakin hari semakin banyak jiwa-jiwa kaum muda khususnya Kepulauan Nias dan juga tidak tertutup kemungkinan untuk teman-teman yang lain di suku-suku apapun, karena Tuhan tidak pernah melihat itu, tapi Tuhan selalu melihat siapa yang terbuka di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, memberkati kami semuanya, dan sebentar kami akan tutup ibadah ini hanya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, puji Tuhan. Amin. Terima kasih teman-teman. Shalom semua. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Brother Sony. Oh, selamat datang Kak Midama. Oh, Kak Midama baru datang. Terima kasih Le Wilson sudah bergabung. Lagi sibuk tadi. Selamat datang bergabung Risa Oko. Nggak tahu. Risa kayaknya. Oke teman-teman, silakan lanjutkan kegiatan selanjutnya. Oh ini Kak Risa. Makasih ya Kak Enas. Sama-sama saudari. Tuhan berkati. Yang mau lanjutkan kegiatan. Makasih Kak Aster, Kak Yurlin. Terima kasih Saudara Felix, Pak Humendu juga yang sudah memimpin di malam ini. Terima kasih Saudara Herman.